Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdar adim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala aidan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ila akhir ayat. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berkenan kepada kita sekalian diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan salat berjamaah Isya, dilanjutkan salat berjamaah tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah selama bulan Ramadan yang telah kita lewati 25 hari mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berada pada malam ke-26. Kebetulan ini malam Jumat, malam yang banyak mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain adalah malam Jumat atau hari Jumat. Oleh karena itu disuruh kita banyak sholawat dan banyak kita membaca surah Al-Kahfi tentunya. Bapak Ibu hadirin kami hormati, tidak ada ibu ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam hal ini rasanya semakin dekat akhir dari bulan Ramadan. Kalau yang ahli ibadah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa at-tasaluh ma'allah, senantiasa menyambung diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kita orang yang taat kepada Allah, rasanya nikmat beribadah bagi orang yang ahli ibadah tentunya. Dibarengi kita kalau malam selain daripada makan sahur, kita biasakan sholat tahajud, kalaupun hanya 2 rakaat, tidak perlu lagi sholat witir karena sudah sholat witir. Luar biasa pahalanya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayam asa rabbuka maqamam mahmuda. Dan di antara kalian menyisihkan sebagian waktu untuk mengerjakan salatul lail, salat tahajud. Mudah-mudahan kalian mendapatkan tempat yang mulia insyaallah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan bisa diterapkan di luar daripada bulan Ramadan. Kalau saya masih anak-anak sudah terbiasa, karena di kampung saya kebetulan ada pesantren. Kalau malam pesantren, kalau siang kita main-main seperti anak-anak biasa. Jam 3 malam dibangunkan. Namun demikian sebagai tip untuk kita biasakan sholat tahajud, selain kita baca doa tidur, kita biasa kul 3, kemudian kita biasakan yaitu baca basmalah 21 kali. Kemudian kita jangan lupa surat Al-Kahfi terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau kau tidak tidur baca ini, insyaallah kita minta Allah Subhanahu dibangunkan jam berapa? Jam 3 kita dibangunkan. Kalaupun alarm belum bunyi kita sudah terbangun. Karena hal ini hendaknya latihan bulan Ramadan bisa terapkan. Kalaupun hanya 2 rakaat, biasakan. Luar biasa pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Dijamin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surganya Allah. Bahkan taman-taman surga di dunia mendapatkan kemudahan segala hal dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sholat tahajud dalam hal ini. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang tua kita dulu sebagai orang yang taat beragama, kalau anaknya punya hajat mau ujian, mau kuliah ataupun mencari pekerjaan, biasa orang tua kita, ibu utamanya puasa sunnah. Ini karena puasa dalam hal ini tidak ada yang tidak dikabulkan doanya. Oleh karena itu wa ta'atu maqbulun, taat kita pada bulan Ramadan sangat gampang terimanya. Begitu juga puasa sunnah. Wa doa mustajabah, doa pada bulan Ramadan, doa pada orang yang ahli puasa sangat gampang terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang tua, kalau anaknya punya hajat mau kuliah ataupun mau ujian atau mencari pekerjaan ataupun apa saja yang penting untuk cita-cita yang baik, orang tua hendaknya ikut prihatin dalam hal ini puasa sunnah. Biasakan dalam hal ini utamanya ibu. Doa ibu luar biasa dalam hal ini terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kalau ibu saya itu orang rajin beribadah, anak-anaknya berhasil semua. Saya terapkan kepada saya sendiri. Saya punya anak 4 berhasil semua dalam arti dunia. Kerja semua, kemudian kalau memang ditinjau dari agama, kalau di Kendari memang kita prihatin bahwa kalau di sini tidak sholat, anak-anak dianggap biasa. Kalau di kampung saya, anak-anak tidak sholat, tidak ada temannya. Nah itu, berbeda sekali dalam hal ini. Oleh karena itu, situasi beragama namun demikian lebih baik daripada yang sudah-sudah. Kemudian dalam hal ini kita biasakan kita puasa sunnah sebagaimana kalau begitu surat terakhir, wa tukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita sempurnakan ibadah puasa bilangannya, kemudian walitukabbirullah, kemudian banyak-banyak kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'alakum tashkurun, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita dilatih bulan 1 bulan puasa di bulan Ramadan, nanti setelah bulan Ramadan biasakan juga puasa sunnah, yaitu man shoma yaumadhan sumat ba'usita fi Syawal kasyamid dahri. Barang siapa berpuasa 1 bulan Ramadan kemudian dibarengi dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Ramadan, maka bagaikan puasa sepanjang tahun. Luar biasa pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita ingatkan pula tidak lama Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada puasa sunnah yang besar sekali pahalanya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kita orang yang haji sedang di padang Arafah, kita disuruh puasa sunnah. Man shoma yauma Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Barang siapa berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah akan mengampuni dosa kita 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat, 1 tahun yang akan datang. Kemudian bulan berikutnya, kalaupun ini puasa sebenarnya harus 2 hari, satu minggu. Bulan berikutnya bulan Muharram. Kita disunahkan di sana 10 Muharram, jangan kita lupa. Rugi kalau kita sudah dinaskan oleh Allah melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang pahalanya besar sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma yauma Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Barang siapa berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun yang telah lewat. Luar biasa. Kita rugi kalau waktu-waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti hanya kita hari Jumat, kemudian Lailatul Qadar kita tunggu ataupun sudah, nanti Allah yang lebih tahu dalam hal ini. Makanya kalau kita masuk di masjid, kita niat beriktikaf. Kalaupun hanya iktikaf beberapa saat atau beberapa jam, tidak mesti harus 1 malam. Karena hal itu mulai masuk dalam masjid adalah naibatul iktifafi fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita masuk masjid sudah termasuk kita iktikaf, diam, tenang dan bermunajat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi ini sudah besok malam 27, mungkin dalam satu hadis yang lain juga muktabar juga bisa malam Lailatul Qadar. Hanya Allah yang lebih tahu, yang jelas 10 hari terakhir. Oleh karena itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kita masih menemui bulan Ramadan. Banyak saudara kita yang tidak menemuinya, dan mudah-mudahan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala doanya, karena malam Lailatul Qadar luar biasa, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kita biasakan puasa Senin dan Kamis bagi orang yang
biasa ringan saja puasa Senin Kamis. Allah mencintai orang yang puasa hari Senin dan Kamis, karena saat Senin dan Kamis bukannya surga, kemudian hari Kamis itu adalah diperhitungkannya amal-amal daripada manusia itu sendiri. Kemudian kita biasakan Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan di langit atau bulan Hijriah, Qasyamid Dahri, bagikan juga puasa 1 tahun. Kalau kita sudah mendawamkan puasa-puasa yang ada nasnya, ada hadisnya, maka pahalanya luar biasa berikan Allah Subhanahu wa taala. Di samping tidak puasa wajib, puasa sunnah kita perhatikan. Kalaupun tidak bisa maksimal semampu kita, karena beribadah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan lahir dan batin, ada kesinambungan didikan di bulan Ramadan, banyak penceramah yang memberikan kepada kita sekalian saling ingat mengingatkan. Saya dalam hal ini bukan berarti mengajar atau menggurui, tadi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Pada akhirnya bahwa kita hendaknya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan suatu kedawaman terus menerus, artinya istiqamah, komitmen terhadap apa yang kita imani. Allah menjanjikan kepada kita semua, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah sebagai Rabb kita, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, komitmen terhadap apa yang kita imaninya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak akan mengalami satu ketakutan dan kekhawatiran. Mereka adalah golongan orang-orang masuk surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah memberikan pahala melebihi daripada mereka kerjakan. Inilah kita perlu dalam hidup ini, istiqomah dalam persoalan ibadah, utamanya ibadah sholat. Manakala ibadah sholatnya 5 waktu baik, insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya akan baik. Manakala tidak, maka hal ini perlu dipertanyakan dalam ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, pokok ini hendaknya kita perhatikan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, buah daripada didikan bulan Ramadan, buah daripada penceramah kepada sekalian, sehingga ada daya serap dan kita bisa laksanakan, sehingga kita mengalami suatu peningkatan. Oleh karena itu, kualitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal dilarang, dimurka Allah Subhanahu wa taala, diberikan kefahaman agama. Faham agama berarti mampu untuk melaksanakan perintah Allah dan mampu menjauhinya. Dengan demikian Allah akan memberikan ridho kepada kita sekalian. Tidak ada yang lebih baik daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.